Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara, terpilih sebagai salah satu dari 15 kandidat Kampung Pancasila. Kelurahan ini akan diadu kelayakannya dalam kompetisi nasional Kasat Award, yang akan digelar pada Desember tahun 2024 mendatang. Sunterjaya sendiri mewakili Kodam Jaya, akan berkompetisi dengan 14 kampung Pancasila lainnya di seluruh Indonesia. Nantinya, kampung terbaik akan mendapat penghargaan Kasat Award. Dalam rangka verifikasi lapangan dan penilaian program Kampung Pancasila, Tim Pembinaan dan Pengawasan Teritorial Bangsit dari Markas Besar TNI Angkatan Darat Mabesat mengunjungi Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh jajaran pejabat dari TNI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Astra, serta sejumlah pimpinan daerah. Tim Bangsit yang dipimpin oleh Paban 3 Tahwil Strat Kolonel Infanteri Sofanuddin, SIP, M. Han, didampingi Pabandia 2 Bin Demo Mabesat Letkol Z. Rinaldo Rusdi, dan perwakilan BPIP Bapak Agus Muhnajib, serta perwakilan Astra, Bapak Dada Suratno, dan Dim 0502 Jakarta Utara Letkol Infanteri Doni Gredinan, SH, M. Ter, Han, M. Ipol, turut hadir untuk mendampingi tim selama proses verifikasi dan penilaian lapangan. Selain dari pihak TNI, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh pemerintahan Jakarta Utara. Wali Kota Jakarta Utara, Dr. Ali Maulana Hakim, SIP, MC, memberikan apresiasi atas inisiatif Kodim 0502 Jakarta Utara dalam memajukan Kampung Pancasila sebagai wadah pemersatu masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Ahmad Fuadi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Deni Herdiana, SH, MH, juga turut hadir dalam kegiatan ini, memperkuat sinergi lintas instansi dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Program Kampung Pancasila di Kelurahan Sunterjaya ini merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Kodim 0502, Jakarta Utara dan seluruh instansi terkait berharap program ini mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketua Tim Penilaian Lomba Kampung Pancasila Kasat Award, Kolonel Sofanuddin mengatakan, penilaian Kampung Pancasila dilihat dari 4 kategori, yaitu ketahanan pangan, UMKM, Karang Taruna, dan kontribusi warga setempat. Ini adalah dalam rangka untuk melihat seperti apa sih aplikasi dari Badan Nilai Pancasila itu sendiri. Termasuk, gotong royong di tingkat masyarakat juga kita lihat, ujarnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sofanuddin mengatakan, hal ini sesuai dengan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni, penguatan swasembada pangan dan memajukan UMKM naik kelas. Dengan adanya Kampung Pancasila ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan. Terlebih, agar masyarakat tidak terpecah belah meski berasal dari suku, ras dan agama apapun, ucapnya. Sementara, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, Sunterjaya jadi Kampung Pancasila sebagai jawaban permasalahan di Jakarta Utara, di mana kemajemukan heterogen, baik suku, etnis, maupun keberagaman agama dan kesenjangan sosial ekonomi. Dan bagaimana ini bisa dibalik dirajut menjadi satu kekuatan dengan cara ideologi Pancasila sebagai dasarnya. Bisa dilihat Kampung Pancasila sebagai miniatur Indonesia, di mana ideologi dan nilai-nilai Pancasila dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, ujarnya. Wali Kota menyebut penilaian perlombaan Kampung Pancasila harus memenuhi 4 kategori, yakni ketahanan pangan, UMKM, Karang Taruna, dan urban farming. Ketahanan pangan Sunterjaya ini sudah pernah ikut perlombaan tingkat nasional. Jadi, ketahanan pangannya dari masyarakat sudah bagus untuk bahasa setiap rumah, kata Ali. Urban farming itu sudah oke, kemudian bagaimana generasi muda dengan wadah Karang Taruna aktif. Dan, bagaimana UMKM tadi juga ditampilkan itu juga bukan dilihat produknya tetapi prosesnya itu, ujarnya menambahkan. Sebagai ketua tim menilai lomba Kampung Pancasila dalam rangka Kasat Award, dan ini kami datang ke Kelurahan Sunterjaya dalam rangka untuk menilai secara langsung, yang mana proses penilaian lomba Kampung Pancasila ini diawali dari penilaian secara online.
di mana masing-masing Kodam mengirimkan 3 kampung terbaik. Kemudian dari 3 itu kami pilih 1 kampung terbaik di masing-masing Kodam. Jadi kita keseluruhannya ada 15 kampung seluruh Indonesia yang akan kami datangi satu persatu untuk dinilai. Untuk penilaian di tahun ini kita ada 4 kategori, yaitu yang pertama adalah pangan, yang kedua adalah UMKM, yang ketiga adalah Karang Taruna, dan keempat Wanita. Kenapa ini? Ini adalah dalam rangka untuk melihat seperti apa sih aplikasi dari nilai-nilai Pancasila sendiri. Kalau untuk yang lainnya seperti kerukunan segala macam itu tentu akan kita lihat juga, termasuk gotong royong dan masyarakat kita lihat. Nah, namun kita fokuskan di 4 ini karena apa? Pangan. Pangan ini sangat penting. Kita perlu berikan sadar kepada masyarakat bahwa ketahanan pangan itu adalah hal yang utama. Dan saat ini pemerintah Pak Prabowo juga mencanangkan 4 tahun kalau bisa kita sudah swasembada. Artinya kita harus swasembada pangan. Satu saja Sunterjaya ini. Nah, kalau yang lain-lainnya ya kodam-kodam lain, Jawa Barat, nah kemarin di Bogor, kemudian Jawa Tengah di Purworejo, Jawa Timur di Tulungagung, gitu. Jadi di masing-masing kodam itu 1. Jadi ada 15 desa yang kita nilai, dan nanti insya Allah bulan Desember pada saat Kasat Uwat baru akan kita berikan penghargaan. Itu Pak, mungkin sedikit gambar. Nanti kita lihat ya di lapangan apakah video yang sudah kami dikirim oleh Kodam, kami lihat, kita nilai apakah fakta di lapangannya sama atau mungkin ada perubahan. Nah, itulah tujuan kami datang untuk memverifikasi apa yang sudah dikirim. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan, Pak, untuk verifikasi? Ya, hari ini aja. Hari ini nanti kita lihat. Selesai, kita udah buat ada checklist untuk memverifikasi. Jadi, kenapa kita kok ingin menegaskan asas Kampung Pancasila? Ingat, kita harus bersyukur bahwa Indonesia memiliki ideologi yang namanya ideologi Pancasila. Kalau kita lihat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, bahasa, bahkan kita juga orangnya itu tinggalnya di berbagai kepulauan. Tapi kok kita bisa masih bersatu nih dalam wadah NKRI? Itu suatu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa yang diwadahi dengan adanya ideologi Pancasila. Kita bisa melihat pengalaman kejadian yang ada di luar negeri. Dulu ada namanya negara Uni Soviet, tapi nyatanya sekarang apa? Mereka terpecah. Dulu ada namanya negara Yugoslavia, tapi sekarang cuma terpecah. Kita harus bersyukur. Kita memiliki satu ideologi yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan ini harus kita jaga betul. Makanya ideologi Pancasila ini harus betul-betul dipegang kalau kita ingin NKRI masih tetap ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di pemerintah Kota Jakarta terutama Forkopimda itu sangat bangga bahwa kami diberikan kepercayaan dari Kodam Jaya untuk mewakili Kelurahan Sunterjaya sebagai Kampung Pancasila. Kampung Pancasila ini sebagai jawaban dari permasalahan kami selama ini yang ada di Jakarta Utara, di mana begitu majemuk dengan heterogen suku, etnis maupun agama dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Bagaimana yang kita khawatirkan ini bisa dibalik, dirajut menjadi satu kekuatan, yaitu dengan cara ideologi Pancasila sebagai dasar. Kampung Pancasila ini sebagai miniatur Indonesia sebenarnya di Sunterjaya bisa terlihat ideologi Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah kami mendapat suatu kehormatan bisa dilihat apa yang diperbuat oleh warga Kelurahan Sunterjaya ini, perwakilan dari Sunterjaya bisa menjadi contoh mudah-mudahan bagaimana suatu kehambatan atau kekhawatiran kita dari kemajemukan ini kita rajut dengan ideologi Pancasila menjadi satu kekuatan. Seberapa antusias Pak melihat Kelurahan Sunterjaya sendiri? Ya, Kelurahan Sunterjaya ini bukan hanya dari dadakan dari program Kampung Pancasila ini, tapi dengan Kampung Pancasila ini kita sudah beberapa kali ikut event, bahan kompetisi seperti kelompok kelurahan, seperti apa yang selalu sampai ke level nasional, seperti itu. Jadi insya Allah karena dengan adanya program-program seperti ini Kampung Pancasila bisa kita jalankan program ideologi ini diterapkan di setiap kehidupan sehari-hari. Jadi kami optimis kalau terus terang kami bukan tim penilai, jadi belum bisa membandingkan dengan wilayah lain, tapi dengan apa yang kita lihat Forkopimda selama ini melakukan pembinaan, insya Allah bisa Sunterjaya menjadi Kampung Pancasila di Indonesia.